Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda yang jatuh bebas dari pohonnya dengan ketinggian tertentu itu semakin lama kecepatannya semakin besar dan kecepatannya itu bertambah secara beraturan dan bersifat konstan. Nah, benda jatuh ini bisa dikatakan mengalami gerak yang namanya GLBB. Nah, apa itu gerak lurus berubah beraturan? Atau apakah itu GLBB? Nah, materi GLBB itu akan dipelajari pada bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, antara lain dipelajari oleh siswa kelas 8 semester awal. Nah, GLBB ini tepatnya dipelajari pada gerak benda. Jadi gerak benda itu bagian dari bab 1. Ya, di bab 1 itu ada gerak benda, ada gerak makhluk hidup. Nah, di gerak benda itu materinya mulai dari pengertian gerak, jenis gerak benda, gerak lurus, jenis gerak lurus, besaran gerak lurus, GLB, GLBB, GLBB dipercepat, GLBB diperlambat. Nah, untuk masuk mempelajari GLBB, tentunya kalian harus memahami teori dari awal, dari pengertian gerak, jenis gerak benda, gerak lurus, jenis gerak lurus, besaran gerak lurus, GLB, baru masuk GLBB supaya jelas. Jadi anak-anakku yang belum belajar materi sebelum GLBB, silakan buka di channel tutorial belajar online, ada di situ. Oke, kita masuk mulai GLBB. Nah, GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Mereview kembali pengertian tentang gerak benda, bahwa gerak benda adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Gerak benda adalah suatu titik acuan terhadap benda lain dan berubah posisi, atau sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik itu perubahan kedudukan yang menjauhi maupun kedudukan yang mendekati. Nah, adapun jenis-jenis gerak benda menurut bentuk lintasannya, ada gerak lurus, ada gerak parabola, ada gerak melingkar. Nah, untuk SMP yang dipelajari hanya gerak lurus, yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Oke, saya ajak mereview ya kembali tentang gerak lurus. Gerak lurus itu kan ada dua macam, yaitu GLB dan GLBB. Itu ya, dimana kalau GLB ini sudah kalian pelajari, benda yang bergerak lurus beraturan dan mempunyai kecepatan tetap. Itu ini sudah di video yang lalu, di video yang selain ini, tentunya di channel tutorial belajar online. Dan kalau GLBB yang akan kita pelajari hari ini adalah benda yang bergerak mempunyai kecepatan berubah tetapi secara beraturan. Nah, bisa kecepatannya itu dalam bentuk pengurangan, artinya pengurangannya itu, pengurangan kecepatan itu ada setiap satuan waktu. Itu kalau GLBB diperlambat ya. Nah, kemudian kalau kecepatannya bertambah setiap satuan waktu, itu disebut GLBB dipercepat. Oke, sebelum membahas tentang GLBB diperlambat, GLBB dipercepat, apa sih maksudnya GLBB itu? Kita mulai belajar. Ini ada contoh, misalkan ada desa Balongbendo itu menuju ke jalan menuju ke Beron,
dari Beron menuju ke Janti, dari Janti menuju ke Muning, dan seterusnya. Nah, misalkan suatu kendaraan start dari Balongbendo, berarti dari start awal, jadi kecepatannya 0 km per jam. Itu contoh awal ya. Contoh awal ini, yang pertama ini, kecepatan awal misalkan 0 km per jam. Kemudian menuju ke Beron, 1 detik berikutnya 20 km per jam. Kemudian 1 detik berikutnya 20 km per jam sampai di Janti. 1 jam berikutnya, maaf ya. Jadi saya ulang, misalkan start dari Balongbendo kendaraan itu, berarti kan menggunakan satuan kilometer, kalau kilometer per jam, tapi kalau meter per sekon. 0 km per jam itu kecepatan awal. Kemudian start kendaraan itu melaju, berjalan menuju sampai ke Beron, itu dilihat kecepatannya tetap 2 km per jam. Sampai di Janti 1 jam berikutnya 20 km per jam. Sampai di Muning 1 jam berikutnya 20 km per jam. Jadi ini kecepatannya tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, ini saya mereview kembali ya untuk membandingkan GLBB ini. Kalau kecepatannya tetap, sudah pasti tentunya kalian masih ingat, disebut GLB. Nah, bagaimana yang GLBB? Misalkan kita ambil contoh yang kedua ini, start dari Balongbendo, mulai dari titik awal 0 km per jam. Kemudian 1 jam berikutnya 20 km per jam. Kemudian 1 jam berikutnya sampai Janti 30 km per jam. Berarti ada kecepatan tambahan dari 20 km per jam sampai Janti menjadi 30, berarti 10 ya, kecepatannya bertambah 10. Kemudian dari Janti ke Muning 1 jam berikutnya kecepatannya semakin tinggi, 40 km per jam. Jadi penambahannya 10 km per jam penambahannya ya. Nah, ini namanya GLBB beraturan ya. Jadi nambahnya kecepatan beraturan. Itu kita mulai yang berikutnya, yang ketiga ini, yang ketiga ya. Ya, yang ketiga dari 50, misalkan sepeda itu berjalan kencang ya. Kemudian dilihat sampai di Balongbendo kecepatannya 50 km per jam. Nah, setelah itu kecepatan diturunkan 1 jam berikutnya di Beron, dilihat 40 km per jam. Diturunkan lagi kecepatannya sampai di Janti 30 km per jam. Diturunkan lagi sampai ke Muning menjadi 20 km per jam. Jadi ada pengurangan kecepatan. Ini juga GLBB, tapi GLBB yang diperlambat. Oke, bisa memahami ya, bisa membedakan antara GLB dengan GLBB. Oke, kita akan mempelajari GLBB. Untuk masuk ke GLBB dipercepat atau diperlambat, kita pahami dulu GLBB itu apa. Nah, GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Artinya dalam gerak lurus tersebut ada yang berubah beraturan. Nah, kalian pada contoh tadi bisa diperhatikan bahwa yang berubah beraturan adalah apa? Kecepatannya tiap detik atau tiap jam. Kalau tiap detik berarti menggunakan meter ya, tapi kalau jam berarti menggunakan kilometer. Dan kecepatannya itu perubahan kecepatannya itu konstan ya. Jadi yang berubah beraturan adalah kecepatannya tiap detik dan konstan. Jadi berubahnya itu konstan, artinya tetap, baik itu bertambah besar maupun bertambah kecil. Nah, di mana selisih antara kecepatan akhir dan kecepatan awal, maaf ya, bukan awal, tiap satuan waktu
waktu itu sama, tetap konstan. Nah, selisih kecepatan akhir dengan awal pada setiap detiknya atau setiap jamnya itu disebut percepatan. Jadi gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya tetap. Nah, ini sudah ya tadi ya, sudah dijelaskan. Cuma saya tambahkan, jadi di GLBB ada perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, selisih perubahan kecepatan per satuan waktu, besar kecepatannya sama. Nah, selisih perubahan kecepatan per satuan waktu itulah disebut percepatan, simbolnya A kecil itu ya. Nah, sekarang kita masuk gerak lurus berubah beraturan, adalah gerak suatu benda pada lintasan gerak lurus yang percepatannya konstan ya, dan tetap. Besar dan arah percepatannya juga konstan, bisa kalian lihat di gambar itu. Ini maksudnya apa? GLBB di sini maksudnya apa? Misalkan di contoh mobil itu bergerak dengan percepatannya 2 meter per sekon itu ya. Kita mengikuti di gambar. Kecepatan awal mobil mau start itu kan awal pada detik awal, yaitu 0 sekon atau 0 detik. Sekon dengan detik sama. Pada waktu karena belum melaju, karena belum berjalan, dikatakan mobil masih diam, waktunya masih 0 sekon, berarti titik awal itu punya kecepatan titik awal 0 meter per sekon. Nah, kalau mobil itu diminta oleh soal percepatannya 2 meter per sekon, nah per sekon kuadrat ya, maaf, jadi percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, maka detik awal 0 detik atau kecepatan awal 0 meter per sekon kuadrat, maka untuk detik pertama ya, detik pertama 1 sekon ya, dengan waktu dari 0 mobil kan berjalan, dengan demikian kan waktunya bertambah. Jadi dari 0 sekon sampai ke 1 sekon itu kecepatannya menjadi 2 meter per sekon ya. Jadi 0 ada penambahan 2 meter per sekon. Kemudian detik kedua atau mobil sudah berjalan waktu sampai 2 sekon, itu dilihat kecepatannya, karena ini percepatannya dibuat 2 meter, tinggal menambah menjadi 4 meter per sekon begitu ya. Kemudian detik kedua atau waktu setelah 2 sekon sampai 3 sekon itu percepatannya menjadi 6 meter per sekon ya. Jadi penambahannya itu disesuaikan dengan nilai percepatannya. Kemudian pada sekon ketiga atau detik ketiga, artinya mobil itu sudah berjalan sampai waktu 3 sekon dengan kecepatan 6 meter per sekon, bergerak terus sampai waktu 4 sekon, kecepatannya menjadi 8 meter per sekon, karena ini disesuaikan dengan nilai percepatannya itu. Jadi percepatannya 2 meter per sekon, jadi 6 menjadi 8 meter per sekon. Jadi kalau dilihat percepatannya itu tetap konstan itu ya. Jadi kecepatannya bertambah sesuai nilai percepatan. Oke. Nah, kecepatan yang berubah beraturan tiap detik dan konstan, atau kecepatan berubah beraturan tiap jam dan konstan, inilah yang namanya GLBB. Paham ya? Nah, bisa dibuat rumusan, berarti VT kecepatan akhir ya sama dengan V0 plus minus
A kali T. Atau kalau misalkan mau mencari jarak, berarti sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. VT bisa dicari dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus kali 2 kali A kali S. Jadi disesuaikan dengan soalnya, di mana VT itu kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Kalau menggunakan kilometer berarti kilometer per jam. V0 kecepatan akhir meter per sekon. Kalau menggunakan satuan kilometer berarti kilometer per jam. Sedangkan T nya adalah waktu, sekon, bisa juga menggunakan jam. A percepatan, meter per sekon kuadrat. S jarak, meter. Kalau menggunakan kilometer boleh, percepatan menggunakan kilometer berarti per jam kuadrat. Kalian tentunya masih ingat percepatan itu punya rumus kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Nah, di rumus itu saya ulang dari awal, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Plus minus itu maksudnya kalau menggunakan positif itu untuk GLBB yang kecepatannya bertambah atau dipercepat. Tapi kalau menggunakan yang negatif, GLBB yang diperlambat. Artinya apa? Ada pengurangan kecepatan. Paham ya? Nah, saya tunjukkan mana sih yang disebut VT dan mana yang disebut V0, karena ada beberapa soal juga tidak harus VT, V0, ada juga menggunakan V1, menggunakan V2, ada juga menggunakan V0, V, begitu. Saya tunjukkan ya. Misalkan ini sebagai contoh gambar yang tadi. Jadi kalau melihat gambar ini, jarak semakin lama waktunya, jarak semakin panjang. Ini dikarenakan apa? Kecepatannya bertambah tiap satuan waktu, tiap detiknya dan konstan, atau tiap jamnya dan konstan. Itu maksudnya tiap satuan waktu bertambah, kecepatannya bertambah, maka jaraknya juga semakin bertambah. Oke, bisa kita gambarkan secara horizontal. Misalkan ada mobil dari kecepatan awal, kemudian kecepatan yang kedua, kecepatan yang ketiga, kecepatan yang keempat. Ini. Nah, maka ini digambarkan apa? Jaraknya semakin lama, ya, semakin lama waktunya, dari sekon pertama, sekon awal 0 detik, kemudian detik kedua, detik ke awal 1 detik, detik kedua 2 detik, detik ketiga 3 detik, detik keempat 4 detik, dan seterusnya. Itu semakin lama waktunya dari 0 sampai 4 dan seterusnya. Karena ini kecepatannya bertambah, maka diberi garis semakin detiknya bertambah, garisnya semakin panjang. Begitu ya. Jadi walaupun waktunya sama antar V0 dengan VT, tapi karena kecepatannya bertambah, maka jaraknya juga semakin panjang. Paham ya? Nah, misalkan nih, mana yang VT, mana yang V0. Misalkan ini V0, berarti VT nya adalah yang ini, pada apa, sekon yang pertama, detik yang pertama. Kalau V0 nya pada T awal. Nah, misalkan T yang pertama itu yang dijadikan V0, ya, maka VT nya itu adalah sekon yang kedua, ya, detik yang kedua. Misalkan detik yang kedua itu sebagai V0 nya, maka sekon yang keempat sebagai VT nya. Kalau misalkan sekon yang ke apa namanya 3, ya, maaf ya, jadi kalau V0 nya itu kita soroti pada sekon yang kedua, maka VT nya adalah sekon yang ketiga. Misalkan sekon yang ketiga atau detik yang ketiga sebagai
V0-nya atau kecepatan awalnya, maka kecepatan akhirnya adalah pada detik yang keempat, dan seterusnya. Bisa ya, bisa dipahami ya, mana yang VT dan mana yang V0. Oke. Nah, jadi ciri dari GLBB adalah lintasannya berupa garis lurus atau lintasannya itu masih dianggap lurus, dan kecepatannya benda itu berubah beraturan, bisa naik bisa turun. Kalau naik itu berarti dipercepat, kalau turun itu berarti GLBB itu diperlambat. Nah, pada benda ini benda yang mengalami gerak GLBB mengalami percepatan tetap A ya, percepatan A-nya konstan. Nah, nanti kita jelaskan lebih mendetail lagi apa sih GLBB dipercepat dan apa itu GLBB diperlambat. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.